Terbukanya mata kiri dari Zoro berpotensi menyebabkan iblis dari pedang Enma akan bangkit dan bersiap menumbangkan Kaido. Jadi, apa benar mata kiri dari Zoro sangat berbahaya? Deyot sama God! Kali ini kita akan kembali membicarakan mengenai Roronoa-Zoro. Kita akan secara spesifik membahas mengenai mata kiri dari Roronoa-Zoro. Sebenarnya, apa penyebab dia menutup satu mata itu? Pasti ada maksud tertentu kan yang dibuat oleh Oda? Jadi, kita akan membahasnya semua di sini. Namun sebelum itu, bantu Tamagon ya membangun channel ini dengan cara memadamkan tombol merahnya dan jangan lupa like-nya ya. Satu like akan membantu Zoro untuk memenggal kepala dari Kaido. Jika sudah, terima kasih banyak dan here we go. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Nanda kono chi no ryou wa? Koko de nani ga atta? Nani mo wakatta. Zoro merupakan karakter yang tak habis-habisnya kita bicarakan. Banyak hal sekali yang bisa kita kulik dari Roronoa-Zoro ini. Mulai dari mana dia berasal, siapa ayah dari Zoro, dan siapa lawannya di Onigashima ini. Namun, kita kali ini akan membicarakan mata kiri dari Zoro yang selama ini masih menjadi misteri besar di One Piece. Sangat banyak fans yang menyukai teori bahwa Zoro mempunyai kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, sebenarnya potensi apa saja yang bisa kita ambil dari mata kiri Roronoa-Zoro tersebut? Nah, kali ini berikut Tamagon bagi beberapa kemungkinan dengan apa yang akan terjadi dengan mata kiri dari Zoro tersebut. Pertama, mata Zoro tidak akan buta. Zoro yang kita ketahui dipentalkan Kuma di Pulau Koreigana. Di sana dia dilatih oleh Mihawk. Nah, di sini Zoro tidak kehilangan matanya selama time skip. Secara naratif, tidak berarti bahwa setiap kru topi jerami kembali lebih baik dari sebelumnya dan Zoro adalah satu-satunya yang mendapatkan cacat konyol seperti ini. Zoro tidak terlalu spesial sehingga untuk beberapa alasan dia perlu mendapatkan nerf permanen dalam pelatihan time skipnya ini. Pelatihannya juga sama sekali tidak terbukti lebih berbahaya daripada pelatihan kru yang lainnya. Ditambah lagi, kehilangan bagian tubuh bahkan bukanlah pertanda bahaya. Misalnya, Shanks yang kehilangan lengannya. Ini bukanlah pertanda bahwa pertemuannya dengan para babun adalah hal yang paling berbahaya yang pernah Zoro hadapi. Kehilangan bagian tubuh seperti Kairos yang kehilangan kakinya pasti ada beban emosionalnya. Nah, mengingat tidak ada pelatihan 2 tahun lalu yang diberikan siapapun, diragukan ada cerita emosional yang muncul dalam pelatihan Zoro tersebut. Jadi, kesimpulannya mata Zoro tidak akan buta. Kedua, dia menutup mata sebagai pelatihan. Ada 2 kemungkinan jika mata Zoro tidak buta. Pertama, Zoro rela menutup mata atau kekuatan eksternal memaksanya untuk tetap menutup kedua matanya. Sangat konyol sepertinya jika menganggap Zoro dalam 400 chapter tidak memberitahu rekan-rekannya bahwa dia berada di bawah kekuatan yang aneh yang merusak atau mengganggu kemampuannya dalam bertarung. Zoro mungkin menyadari bahwa dia berada di bawah pengaruh kekuatan semacam itu dan membuatnya menutup matanya. Nah, oleh karena itu, kemungkinan besar Zoro menutup matanya sendiri. Lalu kemudian kenapa? Untuk melatih dirinya sendiri tentu saja. Kita semua telah melihat Zoro di nerf abis-abisan oleh Oda ketika dia tampil setelah time skip terjadi. Malah yang terjadi rivalnya yaitu Sanji mendapatkan panggung yang banyak pasca time skip terjadi. Jadi kemungkinan dia menutup matanya sebagai pelatihan. Ketiga, aura iblis. Aura iblis memang sangat kental dengan teori dari mata kiri Roronoa-Zoro ini. Zoro memang sengaja tidak membuka matanya karena jika hal itu ia lakukan, maka mata kiri dari Zoro akan menyerap kekuatan alam atau iblis yang ada. Kemudian aura dari Asura sangat identik dengan Zoro pasca dia mengeluarkannya dalam hal bertarung dengan Kaku di Enies Lobby waktu itu. Nah, namun Tamagon sedikit menambahkan, mungkin tak hanya Asura yang menjadi patokan di teori ini. Zoro bisa menyerap aura iblis dari manapun dan kali ini dia mempunyai pedang Enma. Enma sebagai pedang yang sangat kuat. Bilanya sangat tajam dan dibuat sebaik bila Owazamuno lainnya seperti Wado Ichimonji. Namun kemampuan khusus Enma sangatlah aneh. Pernahkah kalian terpikir apa sebenarnya fungsi dan bagaimana cara kerja pedang Enma ini?
Nah, masih belum ada yang tahu tentang bagaimana kemampuan unik dari Enma ini berjalan. Tamagon pribadi berharap nantinya pedang Enma ini ada kutukan sehingga mungkin berhubungan dengan apa pedang terkutuk itu. Ini semua akan mengungkap bagaimana pedang tersebut bisa dikatakan terkutuk. Nah, sekarang ada 3 bilah pedang yang terkutuk yang diketahui di Wano: Sandai Kitetsu, Nidai Kitetsu, dan juga Kikoku. Beberapa pedang terkutuk mempunyai beberapa ciri khas kekuatan. Kekuatan unik seperti Kikoku yang memotong luka bahkan dalam kematian. Kemudian ada juga Enma yang menguras dan menggunakan haki penggunanya. Nah, Tamagon berharap ciri khas dari Enma ini adalah kutukan agar bisa diperluas. Bagaimana jika kekuatan haki yang dikuras oleh Enma menjadikan Enma mempunyai aura iblis? Pastinya ada yang aneh bukan? Kenapa pedang ini bisa menyerap haki? Ada sesuatu mungkin yang ada di dalamnya dan mungkin itu berhubungan dengan iblis. Enma, nama ini sangat identik dengan perawakan Yama. Dalam mitologi Cina, Raja Yan adalah dewa kematian dan penguasa Diu, mengawasi 10 raja neraka. Yan atau Enma ini digambarkan sebagai pria besar dengan wajah merah cemberut, mata melotot dan janggut panjang. Bisa jadi aura dari Dewa Yama ini akan muncul di tubuh dari Zoro. Dewa Yama memakai jubah tradisional dan topi hakim atau mahkota yang menjanang karakter tanda ketik raja. Apakah ini juga merupakan clue? Jangan-jangan Zoro memang karakter yang salah satunya mempunyai haki langka yaitu haki raja. Sangat menarik bukan? Jadi apa yang sebenarnya terjadi dalam 2 tahun pelatihan dari Zoro? Pertama-tama, Zoro tidak akan melawan Mihawk sepertinya. Zoro mempelajari pelajarannya di Ace Blue untuk tidak akan mendekati Mihawk lagi sampai dia siap. Nah, oleh karena itu, tidak akan ada pertarungan yang akan terjadi di antara mereka di Pulau Koreigana. Mihawk juga mungkin enggan melawan Zoro di sana, walaupun itu sebatas latihan ya. Paling banter, Mihawk mendemonstrasikan sesuatu di depan Zoro, tetapi mereka tidak pernah bentrok sekalipun. Pada akhirnya, bekas luka di atas mata Zoro bisa jadi disebabkan oleh dirinya sendiri. Karena kita telah melihat Zoro memiliki beberapa luka yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri atau pihak yang belum terungkap. Kemungkinan besar juga Zoro yang menutup matanya sama sekali tidak terhubung dengan Mihawk. Mungkin kemampuan mata dari Zoro ini juga tidak diketahui banyak orang, terutama juga Mihawk sendiri. Yaps, karena Zoro memang berniat untuk melawan Mihawk sekali lagi bukan? Matanya merupakan kartu as yang Zoro punya untuk melawan Mihawk nantinya. Nah, mungkin Mihawk menyuruh Zoro melakukan hal tertentu saja dalam latihannya. Dan lalu kemudian Zoro datang dengan meditasi mata sebagai caranya sendiri untuk mencapai hal tertentu. Ini sepenuhnya berdasarkan kemampuannya sendiri. Nah, dari sinilah Tamagon yakini kekuatan mata dari Zoro bermula. Ini menambah kesan bahwa trio monster berhenti berlatih dengan guru mereka dan mulai melatih diri mereka sendiri lagi untuk mengembangkan teknik mereka. Contohnya, Luffy yang hanya menguasai teknik Bonesman, Tankman dan juga Snakeman ia kembangkan dengan dirinya sendiri. Nah, begitu pula dengan Zoro. Dia pasti punya kekuatan lebih dalam lulusnya dia di Pulau Koreigana. Dan tentu saja gaya berpedang dari Zoro sangat berbeda dengan Mihawk sehingga cocok kalau pada satu titik ia terus melatih dirinya sendiri dan tidak terpaku oleh Mihawk. Coba kalian perhatikan baik-baik pada cover story ini. Ini menunjukkan murid-murid dari Dojo Koshiro yang meniru latihan Zoro dalam 3 gaya pedangnya. Oda memilih untuk membuat anak-anak ini meniru mata tertutup Zoro di sini karena suatu alasan. Anak-anak ini tidak meniru tanda petik penampilan Zoro dengan cara lain. Mereka tidak meniru 3 anting atau bandana dari Zoro. Mereka hanya memiliki 3 pedang dan mata tertutup. Tentunya anak-anak ini tidak mengetahui pentingnya penutup mata jika ada kemungkinan Oda tetap memilih untuk menambahkan kepelatihan mereka. Nah, ini seolah-olah benar-benar bagian dari latihan dalam gaya 3 pedang milik Zoro. Lalu, apakah ini sebuah clue? Tentu saja, Oda tidak sembarang membuat hanya penutup mata dan 3 gaya pedangnya saja yang anak-anak dojo ini contoh ke Zoro. Ini merupakan benar-benar teknik dari gaya bertarung dari Zoro. Ini juga menegaskan mata kiri dari Zoro tidak bisa atau tidak terluka, melainkan benar-benar menjadi latihan kekuatan penting dari Zoro. Jadi, kesimpulannya mata Zoro itu tidak buta. Mata kiri yang tertutup itu mungkin untuk latihan untuk dirinya sendiri. Atau aura iblis akan muncul setelah Zoro membuka mata kirinya tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang final teori dari mata kiri dari Roronoa Zoro? Apa kalian punya teori menarik tentang mata Zoro ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.